Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan pemirsa yang berada di rumah, dan tentunya yang berada dimanapun kalian berada. Ya, pada kesempatan malam kali ini kita bersama tim praktisi amatir berkunjung di tempat atau di daerah mana ini, Mas? Di daerah Kajoran, Di Kajoran, tepatnya di komplek pemakaman Kajoran, di komplek pemakaman Kajoran, tepatnya di dusun mana itu tadi? Dusun Krian, Kelurahan Jimbung, Wedi, Klaten. Iya. Dan kami bersama tim, insya Allah pada kesempatan malam kali ini akan berkunjung di sini, dan insya Allah akan melakukan ziarah di makam sini, nggih. Iya. Dan nanti akan melakukan eksplor di mana ada sendang yang berada di samping makam. Nanti kita akan eksplor. Tentunya pantengin terus video kita kali ini. Jangan lupa untuk sahabat dan pemirsa yang berada di rumah yang suka dengan video kita kali ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya nggak suka ya di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa komen dan share. Yang baru mampir silahkan subscribe, dan terus pantengin video kita kali ini ya. Terus kita tentunya tidak sendiri, kita selalu ditemani dengan praktisi kita Mas Iwan dan Mas Yusuf, dan insya Allah beliau yang nanti akan menjelaskan makhluk gaib yang berada di sendang dekat dan bagaimana tempat sekitar sini mungkin. Oke, langsung saja kita ke makamnya ya, melakukan ziarah dulu, nggih. Nanti langsung dilanjut ke sendangnya. Tari bapak ini Pak Tari. Pak Tari. Nggih. Wah. Oh. Ini ujungnya Banten Jogja. Jadi kalau ini termasuk ujung selatan Jogja. sekarang Jogja. Jadi sekitar pemerintahan. Iya, ini Amanah Mas, Mas. Itu sama enggak? Amanah Mas. Ya, datangnya sekitar 16-an Mas. Oh, itu 16-70-an. Saya Banten Sisulas yang mana ini? Bayat betul ya? Memang dengan cicilan yang tulisan dengan sejarah wonten. Nek kenyataannya ya nek alam ya kurang lebih ya dengan sejarah yang tulisan melawan mana bayat Panembahan Agung wonten. Jadi ternyata antar sandang. Wonten beriku Tapi wonten nyari pager ini. oh jangan. Oh. Tidak terlalu bangun oleh saudara yang kata teracuan pun sudah memiliki. Sama-sama. Di samping makam Panembahan Romo, ada juga makam dari kerabat atau pengikut beliau, yaitu Pangeran Rio Menggolo dan Pangeran Bimo. Ada versi yang menyebutkan jika Pangeran Rio Menggolo ini adalah menantu dari Panembahan Romo. Terlepas dari itu, yang pasti Pangeran Rio Menggolo adalah orang dekat dari Panembahan Romo. Ada yang menyebutkan Panembahan Romo memiliki 2 orang putri. Ada yang menikah dengan Pangeran Rio Menggolo dan yang satunya menikah dengan Raden Trunojoyo. Panembahan Romo adalah seorang yang memiliki keturunan Mataram Panembahan Senopati dari ibunya yang bernama Wongso Cipto yang menikah dengan Pangeran Raden. Memiliki keturunan Tembayat dari Pangeran Raden
yang mana adalah putra dari Panembahan Agung yang menjadi menantu dari Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran. Ada sumber yang menyebutkan jika Panembahan Agung ini adalah putra dari Adipati Ponorogo pada masa Prabu Brawijaya V, yaitu Bathara Katong. Panembahan Romo memiliki nama lain, diantaranya Kiai Kajoran, Raden Kajoran, dan Raden Kajoran Ambalik, yang berarti membelok atau membalik atau mohon maaf, membelot. Disebut membelot karena beliau membelot dari Kesultanan Mataram pada masa Amangkurat I. Hal ini jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh juru kunci tadi, memanglah sangat masuk akal. Beliau karena terah dari Tembayat ataupun dari Kajoran, ini memang sangat disegani atau dihormati pada masa itu. Selain Panembahan Romo adalah seorang ulama, beliau juga termasuk orang dekat di Kerajaan Mataram, dan Kajoran sendiri terlebih pada masa itu memang terkenal memiliki banyak pasukan yang terdiri dari kalangan santri. Lalu saat terjadi pemberontakan Trunojoyo yang kurang lebih pada tahun 1674 kepada Amangkurat I atau Amangkurat Agung, Trunojoyo juga dibantu oleh Panembahan Romo karena beliau tidak suka atau tidak setuju dengan cara-cara kepemimpinan Amangkurat I, yang mana pada saat itu Amangkurat I memimpin Mataram bersama dengan VOC. Selain itu, kebijakan-kebijakan Amangkurat I yang semena-mena tidak segan untuk menyingkirkan atau bahkan membunuh orang-orang yang berada di sekelilingnya yang dianggap tidak sejalan dengannya. Bahkan Amangkurat I pernah membunuh lebih dari 5.000 ulama beserta keluarga dan santrinya di wilayah Giri dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dalam perang Trunojoyo yang berlangsung beberapa tahun itu, Trunojoyo yang dibantu oleh pasukan Kajoran tidak butuh waktu lama. Akhirnya Trunojoyo berhasil menaklukkan Mataram dan berhasil menguasai kekayaan Mataram. Amangkurat I lalu melarikan diri ke Batavia untuk meminta bantuan tentara VOC atau Belanda. Panembahan Romo berbeda halnya dengan Trunojoyo. Panembahan Romo yang tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih kekuasaan Mataram, beliau lebih memilih untuk kembali ke wilayah Tembayat. Namun, dendam Amangkurat I kepada Panembahan Romo belumlah berakhir. Amangkurat I yang digantikan oleh anaknya, yaitu menjadi Amangkurat II, kembali lagi bersama dengan pasukan VOC untuk mencari Panembahan Romo. Pasukan Mataram VOC bertemu dengan pasukan Kajoran, lalu pasukan Kajoran mundur ke daerah Melambang Gunung Kidul. Namun pasukan Kajoran terkepung oleh pasukan Mataram VOC di sana. Hingga akhirnya Jan Albert Slot, seorang dari Belanda yang memimpin pasukan Mataram, memerintahkan untuk membunuh Panembahan Romo. Namun karena Panembahan Romo adalah ulama yang disegani dan dihormati, tidak ada pasukan Mataram yang berani untuk melaksanakan perintah tersebut. Akhirnya Jan Albert memerintahkan orang dari luar Mataram untuk mengeksekusi beliau. Lalu Panembahan Romo dimakamkan, yang mana kini tempat ini dikenal sebagai Komplek Makam Kajoran Wedi, Klaten. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf sebelumnya, kami bukanlah tim yang ahli dalam bidang sejarah, namun kami ingin menceritakan atau berbagi cerita tentang apa yang kami ketahui. Nikmati dan jadikan cerita ini untuk menambah wawasan kita. Marilah kita lanjutkan perjalanan kali ini, yaitu untuk mengeksplor sendang yang berada di Komplek Makam Kajoran. Itu Untung dia orang kepercayaan dengan Panembahan Romo. jadi itu saya keluarga gitu. Bisa. Ini sakit ya kalau melihat gambar dan Sendang. nah, Sakit. Ya sahabat dan pemirsa yang berada di rumah, tadi kita sudah melakukan ziarah ke makam Panembahan Romo dan alhamdulillah diberikan kelancaran. Dan tadi kita ketemu dengan juru kunci sini ya Mas ya. Dan tadi sudah menjelaskan sejarah tentang
perjalanan dari Panembahan Romo, dan tadi ada atau bendera yang setia menemani beliau ya. ada Pangeran Rio dan Pangeran Bimo. Dan menariknya yang di daerah sini ada sendang. Menurut cerita itu bisa menyembuhkan pas pada waktu zaman perang dulu ya. Dan kalau ada prajurit yang sakit dibawa ke sendang itu dan bisa menyembuhkan prajurit yang kesakitan itu. Ya. Langsung saja ke sana ya. Dan nanti insya Allah kita akan eksplor. Ya sahabat dan pemirsa yang di rumah, ternyata Mas Iwan sudah dahulu di sini, sudah mengunjungi sendangnya bersama dengan Mas Yanto alias Mbah Bledek. Gimana Mas Iwan? Sudah dieksplor belum daerah sini? Jadi Gimana? saya baru di Sendang tadi. Iya. Berkomunikasi lah di sini. Oh iya, sudah berkomunikasi ya? Saya melihat ini, saya batu ini. Saya penasaran dari tadi kan. Oh, Ini saya kira itu tadi ini makam. bukan ini. Bukan? Ini sebenarnya duduk di bawah sih, enggak lihat. Batu ini penasaran dari tadi, terus saya coba flashback sedikit ya. Sedikit. Dulu dipakai Panembahan Romo dan anak buahnya. Nggih. Ini sering buat ngasah senjata, ngasah pedang, ngasah pisau, ngasah ya, pokoknya senjata tajam tuh yang buat. Kayak apa ya, wungkal itu Mas. Jadi habis Dilihat dari permukaan memang ini ya, nggak rata ya. Jadi emang terkikis ya yang sini. Jadi saya flashback sebentar. Iya. Karena di sini juga ada sendang multifungsi ya zaman dulu ini, buat racik bumbu, racik obat-obatan juga di sini. Dan tadi itu infonya ini Mas, sendangnya sini kan katanya bisa menyembuhkan luka atau apa ya? Untuk sarana pengobatan. Iya. Menurut info. Iya emang benar. Jadi kita masuk ya Mbak Bledek ya. Tadi udah masuk di sendangnya. Memang ada powernya sangat kuat ya, power ya. Coba bisa lihat langsung. Bisa, gimana? Mas. Jadi air yang di sendang ini namanya sendang apa ya? Bukan yang kemarin itu kita cari info itu sendang Kajoran bukan Mas? Sendang Bukan sendang Kajoran nggih? yang jelas airnya hampir seperti sendang yang di Merapi kemarin yang kita eksplor, habis seperti sendang. Oh, yang sumber celeng itu ya? Iya. Itu ada minyaknya, hampir sama sih sama ya. Ada energinya cukup kuat di sini buat sarana. Karena air itu kan sumber kehidupan. Oh ya, ini juga dilihat dari permukaan ini ya, kayak memang ada minyak ya. Iya. Minyak ya. Nah, minyak ini jarang-jarang keluar sih sebenarnya. Ya kita dari tadi kita jawab, kita minta ijabahnya Allah SWT ya. Iya. Alhamdulillah ini keluar hasilnya. Jadi terus menurut Mas Iwan di sini itu ada makhluk gaibnya nggak Mas yang menunggu darah sini Mas? Yang di ini sebenarnya dikelilingin naga ya. Oh, sosoknya naga nggih. Iya. Gede Mas. Gede melingkar. Ya, melingkar ini. Oh, ini muter ini kan. Naganya dan tapi nggak mengganggu warga ya. Dia hanya cuman menjaga di lingkupan lingkup ini. Dan tadi sebenarnya muncul sebilah tombak ya di sini tadi. Oh, benda pusaka? Iya, ada benda pusaka muncul tadi. Di tengahnya? Ya, di sini tadi. Oh, iya. Terus tiba-tiba hilang lagi?
atau hanya cuman menampakkan diri saja? Iya. Nah ini nampak lagi ini. Oh, kabur lagi. Jadi hilang lagi. Sekelas kayak cahaya gitu ya Mas? Dicoba nanti kita enggak apa. Kalau untuk mediumisasi enggak ya? Mediumisasi sebenarnya enggak apa-apa sih, tapi kita belum izin enggak. Sudah enggak enak ya. Oh iya. Ya cuman kita pada malam kali ini explore saja nggih. Explore saja. Explore dan berbagi cerita. Berbagi cerita tentang sejarah mana ini? Tadi makam Panembahan Romo nggih. Dan Sendang Panguripan yang berada di Dusun Krian, Kelurahan Jimbung. Tadi di sana ada Mas. Tadi ada gapuranya di Wedi Klaten. Tapi anu nggih, sendang di sini tuh dipakai sehari-hari warga sekitar enggak Mas? Iya, ini buat mandi nggih. Buat mandi ya. Pakai dilihat dari sini itu bersih. Gasik. Masih terawat ya. Dan bagi yang percaya sih sebenarnya bisa menghilangkan segala penyakit dan aura-aura negatif ya. Kalau yang mau mandi. Tapi yang di sebelah situ itu apa Mas? Juga sendang, bagian dari sini bukan? Bagian untuk kok dibatasin itu Mas? Mungkin yang sebelah saya untuk yang putri mungkin ya. Oh, oke. Masih putri untuk dilihat dari pandangan Mas Iwan ini sudah berapa puluh tahun ini? Berapa ratus tahun ini sendang ini? Sendangnya sebenarnya udah lama sih. Cuma terpakainya ini sekitar ya abad 16-an. Abad 16? Iya, terpakainya ini. Nah, air munculnya udah lama udah. Sebelum itu udah ada. Berarti terpakainya setelah Panembahan Romo ke sini. Iya, di sini itu baru dimanfaatkan karena ada sumber yang mempunyai energi yang kuat kan. Biasanya orang-orang dahulu kan milih tempat itu ada yang spesial. Ada airnya biasanya. Jadi ditentukan ya di daerah situ nggih. Airnya juga ada energinya alami. Dan ini konon informasi yang kita dapat itu bisa menjadi air pengobatan. Iya. Bagi yang yakin mungkin pada Allah Subhanahu wa taala lantaran air ini bisa buat menyembuhkan segala penyakit dan zahir dan batin. Dan kayak sugesti gitu ya Mas ya. Iya. Percaya gitu nggih. Bukan percaya sama tapi yakin lantaran yang menyembuhkan Allah dengan lantaran dari media air sendang ini gitu. Ya, semua kan lewat Allah mengasih sesuatu manusia itu semua lewat perantara. Bener sekali. Gak langsung. Kalau kita langsung diberi sama Allah Subhanahu wa taala kita kaget. Kita bukan makomnya. Kita hanya manusia. Bukan kapasitasnya gitu. Kita hanya manusia. Ya teman-teman, seperti itulah ya perjalanan kami bersama tim praktisi amatir. Sangat seru sekali ya Mas. Mulai dari tadi kita ziarah, lalu mengeksplor, berakhir dengan mengeksplor di sendang sini nggih. Sendang Kahuripan. Sendang Kahuripan. Ya, seperti itu. Jadi mungkin video kita kali ini bisa memberikan sedikit informasi ke sahabat dan pemirsa yang berada di rumah bahwa di daerah mana ini, Wedi Klaten, ada makam dari seorang Panembahan Romo atau juga
Kalau sebutan lainnya juga banyak orang mengenal sebagai Kiai Kajoran atau Raden Kajoran. Nah, itu seperti itu. Orang pintar sekali di sini. Ada orang yang tokoh hebat mungkin. Ya mungkin next time kita bikin konten lagi, akan eksplor lagi di tempat lain. Mungkin ada rekomendasi dari sahabat atau pemirsa yang berada di rumah, bisa komen atau DM di Instagram kita. Dan nanti misalnya ada tempat-tempat yang misal harus kita kunjungi, insya Allah kita akan datangi, Mas. Ya, yang sekiranya tempat yang perlu untuk dikunjungi. Ya. Untuk sahabat dan pemirsa di rumah, bila mana rumahnya atau tempat ditinggalnya diganggu makhluk-makhluk gaib, ada gangguan, insya Allah kita akan bantu netralisir dengan tim kita. Nanti langsung aja DM nggih. Ya mungkin untuk video kita kali ini, konten kita kali ini kita cukupkan sekian. Semoga teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat praktisi amatir yang di rumah beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezeki, diberikan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ada kurang lebihnya dan dari kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.